selesai interaktif Partai Bicara. Tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi dari kedua partai yang hadir. Yang topik kita malam hari ini eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Sekarang gilirannya penonton di studio untuk memilih dari beberapa jawaban yang ada mengenai sikap yang ditawarkan oleh masing-masing partai. Siapkan kitab masing-masing, kita mulai dengan pandangan terhadap PKS. Inilah pertanyaannya. Setujukah Anda dengan sikap yang ditawarkan PKS? Atau apa komentar Anda mengenai visi PKS? A. Biasa saja. B. Bagus. Atau C. Hanya janji. 10 detik dari sekarang. Baik, dan kini kita akan mengetahui sikap dari audiens di studio tentang visi dan misi dari Partai Golkar. Dan inilah pertanyaannya. Apa komentar Anda mengenai visi Partai Golkar? A. Biasa saja. B. Bagus. C. Hanya janji. Dimulai 10 detik dari sekarang. Saya ulangi. Apa komentar Anda mengenai visi Partai Golkar? A. Biasa saja. B. Bagus. C. Hanya janji. Baik, kita lihat hasilnya. Apa tanggapan dari audiens di studio mengenai misi dan visi PKS? 20% menjawab biasa saja, 11% bagus, 15% hanya janji. Ya, dan kita akan melihat dari komentar Anda yang menjawab hanya janji. Kita ingat apa yang terjadi saat ini, sampai dengan saat ini. Reformasi juga sudah berjalan sekian lama, dan apa yang terjadi sekarang ini bukan suatu yang baru. Kerusakan alam, eksplorasi alam sudah terjadi sejak lama, dan ini sudah terjadi. Dan isu-isu seperti ini juga sudah cukup lama. Tapi Kalimantan sekarang pun juga banjir. Dulu kita nggak pernah mendengar Kalimantan banjir. Mungkin suatu saat Papua juga akan banjir. Karena janji-janji yang disampaikan ini hanya dalam sebuah janji awal untuk lebih mencari simpati, untuk cari audiens. Beri tepuk tangan untuk Pak Rianto. Sebelum kita dengarkan reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera, kita dengarkan dulu dari pendapat dari panelis dan pada Bapak Sugeng. Saya kira sebagaimana dikemukakan tadi, menyangkut satu isu, ini kan baru menyangkut satu isu tentang eksploitasi sumber daya alam kita. Tadi secara fasih disebutkan oleh Presiden Partai PKS Pak Tifatul Sembiring bahwa PKS dalam menyikapi persoalan eksplorasi dan eksploitasi alam ini dengan pendekatan sejumlah pendekatan. Hanya saja persoalan real adalah menyangkut persoalan konsumsi yang tak terhindarkan. Sebagaimana kita ketahui, negara dimanapun mau maju itu ada dua prasyarat yang harus sudah terpenuhi dengan baik. Pertama pangan, kedua adalah energi, yang kebetulan kedua-duanya adalah menyangkut persoalan faktor alam. Nah, kita ingin gambaran yang lebih jelas dari PKS menyangkut strategi energi. Apakah kita selamanya mengandalkan energi yang tak terbarukan ini, energi fosil? Bagaimana sikap PKS terhadap energi nuklir? Karena tampaknya kalau energi yang tidak terbarukan itu selamanya kita akan mengalami problem-problem yang cukup serius karena persoalan supply and demand yang mengalami disparitas tadi yang tidak seimbang. Jadi persoalan energi kita tidak bisa hanya eksploitasi, Pak Sugeng. Kita juga harus melindungi, kita harus juga memelihara. Sekarang ini tidak seimbang antara eksploitasi dengan perlindungan, dengan konservasi. Jadi isu biru, isu coklat sekarang ini seolah-olah tenggelam begitu saja. Saya setuju bahwa energi alternatif yang terbarukan ini harus digenjot. Tentang nuklir kita harus bicara banyak ya. Ini negara demokrasi, semua orang bisa bicara. Tolong diselidiki betul apakah ini sudah saatnya digunakan oleh Indonesia, apakah dampak bahayanya tidak lebih besar daripada akibatnya. Ketika satu kita mengeksploitasi, satu harus melindungi dan harus melakukan konservasi terhadap itu. Ini harus dipelihara untuk kelanjutan hidup anak cucu kita kelak. Baik, terima kasih PKS.
Ya, kita sudah dengarkan tanggapan terhadap misi dan visi PKS. Saatnya sekarang kita buka hasil polling untuk Partai Golkar. A 10%, B 15%, C 28%. Ya, dan kami akan menanyakan kepada audiens yang menjawab dengan jawaban bagus. Di sini nampaknya masih ada optimisme terhadap Partai Golkar. Bagi audiens yang menjawab bagus, Memang benar kalau kita memerlukan restrukturisasi dalam birokrasi kita. Tapi apakah perlu kita perhatikan juga mengenai masalah bargaining kita? Mengingat masalah pertama ini banyak sekali melibatkan MNC asing. Tanpa bargaining itu bagaimana bisa kita mempengaruhi nilai transaksi kita di luar negeri? Kita hanya bisa berpikir dalam kotak bahwa kita harus memperbaiki birokrasi kita, tapi tidak berpikir bagaimana memperbaiki bargaining kita. Bagaimana tanggapan dari Partai Golkar kalau kita bicara bargaining? Karena konsesi, produksi bisa dikatakan sangat berat sebelah, 85% untuk asing, hanya untuk kita 15%, dan itu pun hanya setengahnya yang berproduksi. Posisi Partai Golkar atau negara, bila mana kita lemah ekonominya, kapanpun kita tidak mempunyai kemampuan bargaining keluar. Oleh karena itu, kita sadar bahwa kebutuhan energi begitu tinggi. Maka Golkar mencoba mencari suatu konsep misalnya. Bangunlah 10.000 megawatt supaya energi untuk listrik kita terbantu. Jangan semua mempergunakan dari sumber daya minyak. Kemudian, kenapa kita harus konversikan misalnya antara penggunaan minyak dengan gas? Karena kita mempunyai stok gas yang cukup banyak. Kemudian, kita coba biofuel yang baru. Target kita 2,5%. Bila mana konsep ini bisa dilaksanakan, maka pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik. Kalau sekarang misalnya kita mencoba bargaining keluar misalnya, semua orang menguasai teknologi minyak, ya, kita tidak bisa tutup mata bahwa eksploitasi yang ada katakan misalnya di Freeport atau semua penggunaan Exxon dan sebagainya, mereka memiliki teknologi. Kita sebatas masih pada proses pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Sekarang ahli-ahli perminyakan kita, Pak Kurtubi, banyak yang kerja di luar semua. Kenapa? Sumur-sumur kita tidak kita eksploitasi dengan baik. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pak Burhanuddin, kami tertarik dengan pernyataan Anda tentang PT Freeport tadi ya, bahwa sejak ada kontrak karya tidak ada kejelasan dan pihak asing mempunyai keuntungan yang lebih dari mengambil keuntungan dari Indonesia. Dan mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebelum Anda menjawab dari panelis kita, terutama kepada Bapak Kurtubi dan Bapak Fadilah Hasan. Pertama kami minta jawaban dari Pak Kurtubi, selaku pengamat perminyakan di sini. Dari dulu kontrak karya kita dengan pihak asing tidak ada kejelasan dan banyak merugikan Indonesia. Jadi Golkar tadi berpendapat bahwa kita akan melakukan revisi dan sebagainya macam. Apakah Anda optimis seperti itu? Setelah sekian lama tidak ada keuntungan untuk pihak Indonesia dirugikan dari PT Freeport ini? Silakan. Ya, memang jelas sekali kontrak karya yang berlaku di pertambangan umum termasuk di Freeport itu sangat merugikan bangsa dan negara karena dua hal. Pertama, royalti yang diperoleh oleh negara dari model kontrak karya ini amat sangat kecil, mungkin sekitar 3%. Nomor dua, negara atau pemerintah tidak ada punya mekanisme kontrol terhadap kontraktor kontrak karya di tambang umum ini. Karena kontrak karya ini merupakan penjelmaan dari model konsesi zaman Hindia Belanda. Sejak tahun 1890. Oke. Dan sebenarnya dengan Undang-Undang 44 tahun 60 sudah dirubah, di mana dalam undang-undang dinyatakan yang boleh melakukan penambangan terhadap semua sumber daya tambang termasuk minyak, gas, emas dan perak dan seterusnya hanya negara CQ BUMN, ya. Nah, untuk di bidang minyak dia berkembang menjadi production sharing contract. Negara memperoleh 85%, kontraktor 15%, dan negara punya alat mekanisme kontrol yang sekarang dengan BP Migas sekalipun ada kelemahan. Nah, di tambang umum tetap menggunakan kontrak karya. Di minyak sudah tidak dipakai di tambang umum tetap, di mana sekali lagi tidak ada mekanisme kontrol negara terhadap semua tambang umum itu, dan royalti begitu kecil. Untuk diketahui, agar negara bisa cepat makmur, ada 3 hal yang sebenarnya yang sudah dimiliki Indonesia. Pertama, sistem demokrasi kita yang sudah diakui di seluruh dunia, pasar yang begitu besar, Indonesia dengan penduduk 237 juta jiwa, dan sumber daya alam yang begitu besar. Tetapi karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak bagus, akhirnya kita tertinggal dibanding dengan negara tetangga, tertinggal dengan Cina. Cina tahun 98 income per kapita setengah dari kita 2 kali Cina tahun 98, tapi sekarang income per kapita Cina 2 kali kita.
dalam tempoh beberapa tahun kita tidak mampu mengelola sumber daya alam kita. Ini kelemahan kita, dan kita harapkan partai-partai yang nanti akan berkuasa bisa membenahi manajemen sumber daya alam kita, termasuk minyak dan gas dan tambang-tambang umum. Baik, terima kasih Pak Kutubi. Pemirsa, perdebatan semakin sengit saat ini. Jangan kemana-mana, kami akan coba lebih memperdalam, memperuncing perdebatan antara masing-masing partai. Begitu, jangan kemana-mana. Partai Bicara segera kembali.